Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan memaparkan isi tugas mini riset kami yang berjudul Analisis Rekrutmen Sumber Daya Manusia pada PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 1. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani dengan NPM 2105160321. Perkenalkan, nama saya Muhammad Uzaimi Altab dengan NPM 2105160320. Saya akan menyampaikan isi dari latar belakang. Dalam suatu lembaga, baik itu organisasi maupun perusahaan, terdapat aspek penting yaitu sumber daya manusia atau SDM. Kinerja yang baik dari karyawan dan organisasi dalam melaksanakan tugas merupakan komponen krusial untuk mencapai tujuan serta visi dan misi lembaga tersebut. SDM adalah fondasi utama. Oleh karena itu, SDM harus terus dikembangkan, diarahkan, dan dipelihara. Salah satu bentuk pengelolaan SDM adalah rekrutmen dan seleksi. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama ada rekrutmen. Rekrutmen adalah upaya untuk menemukan individu yang memiliki kualifikasi yang sesuai untuk posisi tertentu dalam suatu organisasi atau industri. Yang kedua ada metode rekrutmen. Rekrutmen dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu metode terbuka dan tertutup, yang dipilih berdasarkan kebutuhan situasi organisasi. Yang ketiga ada efektivitas rekrutmen. Rekrutmen dapat dianggap efektif apabila mampu menarik sejumlah besar calon tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Yang keempat ada proses rekrutmen. Proses rekrutmen dimulai dari pencarian calon hingga penerimaan lamaran mereka, dengan tahap selanjutnya setelah persiapan adalah mencari calon yang sesuai jumlah yang diperlukan. Lalu ada metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Suatu metode penelitian yang fokus pada pengamatan terhadap objek yang alamiah. Dalam metode ini, peneliti bertindak sebagai instrumen utama dan pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara triangulasi, yaitu penggabungan beberapa sumber data. Analisis data dilakukan secara induktif. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pembahasan dan hasil yang kami dapat. Yang pertama, profil PTPN 1 Regional 1. PTPN 1 Regional 1 Tanjung Merawa merupakan perusahaan perseroan terbatas yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yang bergerak di bidang usaha pertanian dan perkebunan, didirikan dengan akta notaris GHS Lomban Tobing SH nomor 12 tanggal 5 April 1976. Yang kedua, proses rekrutmen dan seleksi. Kami di sini menampilkan bagian proses rekrutmen dan seleksi. Yang pertama ada permintaan tenaga kerja, di mana kepala bagian mengisi formulir form permintaan karyawan yang mencantumkan kualifikasi calon karyawan yang dibutuhkan, seperti divisi atau bagian, jenis kelamin, status pekerjaan, dan jenjang pendidikan. Kemudian yang kedua, pengumuman lowongan. Pada tahap ini bagian Human Resource Departemen di PTPN 1 Regional 1 Tanjung Merawa akan melakukan pengumuman lowongan pekerjaan. Pengumuman tersebut dilakukan dengan cara menempelkan info lowongan pekerjaan di situs resmi PTPN. Selain itu, Human Resource Departemen juga akan mengumumkan jasa media massa untuk memasang info lowongan pekerjaan guna mengisi suatu posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga, penerimaan surat lamaran. Surat lamaran yang diterima oleh bagian Human Resource Departemen di PTPN 1 Regional 1 Tanjung Merawa disambut dengan teliti, di mana setiap surat lamaran akan diperiksa secara individu. Proses pemeriksaan mencakup pengecekan terhadap posisi yang dilamar oleh calon karyawan, jenis kelamin, usia, pendidikan, dan kualifikasi yang disebutkan dalam surat lamaran. Selanjutnya, surat lamaran akan dipilih antara yang memenuhi persyaratan dan yang tidak. Setelah penerimaan surat lamaran, selanjutnya wawancara pendahuluan, di mana proses wawancara dilakukan oleh tim dari bagian Human Resource Departemen yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang latar belakang, keterampilan, dan motivasi pelamar. Setelah melalui wawancara pendahuluan, maka selanjutnya ada wawancara dengan atasan, di mana calon pelamar akan menjalankan wawancara langsung dengan atasan mereka di PTPN 1 Regional 1 Tanjung Merawa. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih mendalam mengenai calon karyawan dan seberapa cocok mereka untuk menjalankan tugas-tugas yang akan diberikan. Setelah melalui langkah-langkah tersebut, maka akan ada hasil keputusan, di mana Human Resource Departemen bersama atasan langsung akan mengambil keputusan terkait penerimaan pelamar dengan cara menghubungi langsung mereka yang memenuhi spesifikasi perusahaan dalam waktu 3 hari setelah wawancara. Hasil dan pembahasan yang ketiga merupakan kendala proses rekrutmen dan seleksi. Yang pertama,
akumulasi surat lamaran. Pada tahap awal proses rekrutmen, perusahaan sering mengalami masalah dengan jumlah besar surat lamaran yang masuk. Penumpukan surat lamaran ini dapat menyulitkan tim rekrutmen dalam melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap setiap lamar. Yang kedua, proses seleksi wawancara, di mana tahapan wawancara merupakan bagian penting dalam proses seleksi karyawan baru. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali tim rekrutmen dihadapi pada tantangan dan dalam menyaring calon karyawan yang paling sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kendala selanjutnya merupakan titipan. Fenomena penerimaan karyawan melalui titipan atau rekomendasi dari pihak internal perusahaan atau pihak luar dapat menjadi kendala dalam menjaga transparansi dan keadilan dalam proses rekrutmen. Praktik ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan kesempatan bagi pelamar yang tidak memiliki koneksi dalam perusahaan. Dan yang terakhir, psikotes dan tes kesehatan. Pelaksanaan tes psikologi dan tes kesehatan seringkali menjadi proses yang memakan waktu dan biaya. Tantangan muncul ketika hasil tes tersebut harus diinterpretasikan dengan cermat untuk memastikan kesesuaian calon karyawan dengan tuntutan pekerjaan serta mematuhi regulasi kesehatan yang berlaku. Dan yang terakhir, kesimpulan yang dapat kami sampaikan adalah proses rekrutmen dan seleksi karyawan di PT PN 1 Regional 1 Tanjung Morawa merupakan langkah yang penting dalam manajemen sumber daya manusia. Penting untuk memastikan bahwa setiap tahap rekrutmen dilakukan secara efisien dan efektif agar perusahaan dapat mengisi posisi dengan individu yang sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi yang dibutuhkan. Dengan adanya bagian proses rekrutmen, perusahaan memiliki panduan visual yang jelas tentang langkah-langkah yang harus dilakukan, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dalam proses rekrutmen. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.